Ini dia pentingnya memahami psikologi trading di kripto. Hai Trader Universe, oke, jadi dalam dunia trading kripto atau investasi kripto itu bukan hanya soal membaca chart atau memahami analisa fundamental, tapi juga soal bagaimana cara mengendalikan emosi dan pola pikir kalian. Banyak orang yang gagal bukan karena tidak bisa analisa, tapi karena mereka tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu apa saja sih aspek psikologi yang sering terjadi di dunia kripto? Saya harap dengan video ini kalian bisa belajar dan mulai membuat manajemen psikologi di saat kalian melakukan investasi di kripto atau trading. Oke, kita mulai yang pertama. Ini yang paling sering terjadi hingga saat ini, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Ini adalah rasa takut ketinggalan momen ketika harganya sedang naik drastis. Seperti saat video ini dibuat, semua chart sedang hijau dan Queen Major rata-rata itu sedang naik tinggi. Sehingga banyak orang yang justru malah beli di harga yang saat ini sedang tinggi. Alasannya ya karena takut ketinggalan atau kelewatan momentumnya. Tapi yang sering terjadi adalah ketika mereka sudah membeli di harga pucuk, tiba-tiba mereka panik ya, karena besoknya bukan malah makin tinggi, malah harganya berbalik turun. Biasanya di sini udah pada panik nih, karena harganya itu turunnya mulai kenceng ya. Yang namanya market ya, kalau naiknya itu cepat, biasanya turunnya juga cepat. Jadi solusinya kalau kalian melihat berita, misalkan di website atau di TV gitu, atau berita bagus semua koin kripto naik belasan persen gitu ya, justru kalian tunggu dulu. Justru di sini kalian harus menyiapkan strateginya dulu. Jangan langsung masuk market dan beli, karena pasti ada koreksi harga. Kalian tunggu di koreksi harga tersebut baru belinya secara nyicil, jangan all in. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu Fear, Uncertainty, and Doubt. Oke, ini adalah berita negatif, isu di hacker, atau regulasi yang sering memicu ketakutan massal. Sehingga investor yang tidak kuat mental biasanya langsung menjual aset mereka dengan rugi, ya karena panik. Oke, untuk solusinya, jadi memang setiap koin kripto pasti mempunyai berita positif dan berita negatif. Ada yang kena hack, ada yang terganjal regulasi, atau berita negatif lainnya. Jadi di saat kalian menemukan berita tersebut, itu biasanya memang market akan merespon. Harganya akan turun, tapi kalian lihat lagi, ini berita negatifnya seperti apa. Kalau misalkan memang dihack dan kejadiannya cukup parah, seperti contoh token yang baru-baru ini lagi rame ya, yaitu UX-Link yang terkena hack. Jadi memang ini akan berdampak langsung di market. Dan menurut saya yang ini cukup besar ya dampaknya, karena ya marketnya benar-benar terdampak. Tapi kalau misalkan berita negatifnya hanya seperti regulasi, terus kemudian isu-isu negatif standar lah ya, itu biasanya hanya berpengaruh paling ya hitungan jam atau seminggu atau paling lama 2 minggu. Setelah itu market akan kembali lagi mengikuti tren utamanya. Jadi di sini biasanya bagi mereka yang paham justru malah dapat harga diskon untuk nambah amunisi. Nomor 3 yaitu keserakahan atau greedy. Dengan tujuannya pastinya untung yang lebih besar. Padahal dalam kondisi seperti ini, harusnya kita mengikuti strategi awal ya. Misalkan kalian deposit 1 juta untuk beli koin tertentu dengan secara cicil gitu ya. Dan semua cicilannya udah masuk nih. Terus marketnya naik gitu ya, naik semakin tinggi. Nah disinilah letak ketidakpuasannya. Merasa untungnya kok kecil gitu ya, nggak berasa besar gitu ya. Akhirnya mereka malah nambahin pelurunya di atas dengan budget yang sebenarnya nggak ada di strategi awal gitu ya. Misalkan total uang masuk udah 10 juta. Di sini malah mereka nambahin lebih besar, mungkin 50 juta, di mana harganya udah di atas gitu ya. Karena kan waktu tren naik ini mungkin profitnya berasa kecil gitu ya, 5%, 10%. Justru di atas malah ditambahin modalnya. Akhirnya di saat marketnya koreksi sedikit aja itu malah jadi minus. Jadi intinya di sini kalian harus bisa pegang strategi di awal kalian. Jangan sampai tergoda bolak-balik lihat chart, profitnya diliatin terus. Jangan ya, kalian
Kalau sudah punya strategi misalkan ceknya sebulan sekali, ya udah sebulan sekali aja. Jangan setiap waktu ngeliatin market. Akhirnya malah bisa mengganggu psikologis kalian dan mengganggu strategi awal kalian trading. Nomor 4 yaitu overholding atau backholder mentality. Nah, ini juga sering terjadi nih. Biasanya mereka itu justru kalau marketnya lagi naik, terus profitnya hingga ratusan persen, malah pamer-pamer screenshot tuh di mana-mana, di grup, di forum, di status, hingga lupa kalau koin itu ada cycle-nya, ada momen di mana trennya memang naik, seperti alt session, bull run, itu akan naik terus ya, hingga mereka lupa di saat market itu sudah sampai pucuk dan mereka benar-benar hilaf gitu ya. Jadi nggak merhatiin market dan berpikir ini udah profit besar, udah biarin aja, hold terus, hingga akhirnya pas ngecek akunnya mungkin udah sebulan 2 bulan gitu nggak dicek, setelah dicek malah minus. Jadi yang tadinya profit 100% malah mungkin balik modal atau minus. Nah, kalau udah minus gini akhirnya malah nyangkut dan harus menunggu cycle berikutnya, bisa nunggu 2 tahun sampai 4 tahun berikutnya. Dan itu pun belum tentu profit ya, kecuali koinnya ATH ya baru mereka bisa profit. Jadi jangan sampai kalian melupakan koin kalian, apalagi koinnya bukan koin major ya. Misalkan kalian hold Bitcoin gitu ya, itu masih bisa santai-santai. Tapi kalau yang kalian beli adalah altcoin, meme coin, nah ini memang harus dijagain. Kalian nggak bisa hold selamanya karena ada masanya meme coin itu bener-bener harganya mungkin jadi debu. Nomor 5, premature selling. Menjual terlalu cepat. Ini adalah kondisi di mana seseorang terlalu terburu-buru untuk menjual koinnya. Padahal market itu masih tren naik ya, jadi masih bullish. Tapi karena ada koreksi, misalkan NFP yang kejadiannya cuma sebulan sekali, bahkan dampaknya kadang hanya 1-2 jam aja. Memang bentuk candlenya biasanya terlihat besar ya. Nah, di sini untuk mereka yang sering ngeliatin market, ya otomatis panik ya. Yang tadinya udah profit besar, terus kena koreksi kecil seperti ini, akhirnya panik, malah jadinya cut profit gitu. Jadi yang harusnya profitnya sebenarnya masih bisa lebih besar lagi, karena dia kehilangan sedikit profit karena koreksi market, akhirnya malah cut profit. Jadi kalau saya pribadi ya, memang jarang melihat market. Dan untuk koin-koin besar, saya belinya di spot dan untuk jangka panjang. Tapi kalau alternatif koin biasanya ya hitungannya hari gitu ya, atau bahkan jam ya, hanya mengambil momentum sesaat aja. Oke, itu tadi 5 aspek yang sering terjadi di dalam dunia kripto. Jadi di sini kalian harus belajar psikologis bagaimana memanajemen pola pikir kalian, membentuk mental kalian. Jadi kalian harus latih itu semua. Kalian bisa mulai membuat manajemen waktu trading, membuat roadmap plan trading kalian dalam jangka panjang, dan belajar dari kesalahan kalian sendiri. Oke, kira-kira kalian udah ngalamin yang mana nih? Dari setidaknya 5 aspek psikologi yang sering terjadi yang tadi kita bahas. Atau mungkin kalian punya alasan lainnya, boleh sharing di kolom komentar. Oke, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.